Pemirsa, kasus pembunuhan oleh ED, ayah dari korban pencabulan di Pariaman, Sumatera Barat, terancam pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Motif ED yang menjadi pelaku pembunuhan didorong kemarahan setelah mengetahui bahwa pelaku mencabuli putrinya. Inilah rekonstruksi ED, pelaku pembunuhan terhadap F, pelaku asusila kepada anaknya NB. Rekonstruksi digelar pada 8 Januari 2026. Kasus kekerasan seksual di Pariaman yang dilaporkan ke Polres Pariaman pada 23 September 2025 lalu kini berbuntut panjang. Tim Satreskrim Polres Pariaman menangkap ayah korban pencabulan yang diduga menjadi pelaku pembunuhan terhadap pelaku pencabulan terhadap anaknya. Kasus berawal saat F ditemukan tergeletak di area tepi jurang di Korongkoto Muaro, Nagari Gasan Gadang, Kecamatan Batang Gasan. Motif ED yang menjadi pelaku pembunuhan didorong kemarahan setelah mengetahui bahwa F mencabuli putrinya NB 17 tahun. Peristiwa ini bermula dari laporan NB ke Polres Pariaman pada 23 September 2025. Namun keesokan harinya, F ditemukan dalam kondisi kritis dan sempat dilarikan ke RSUD Lubuk Basung. Namun nyawanya tidak tertolong. Dari penyelidikan, polisi menemukan dugaan bahwa F melakukan tindakan pelecehan terhadap NB. ED, ayah dari NB yang membunuh pelaku pencabulan, terancam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Ya, harapan saya janganlah sampai sampai umur hidup, apapun hukuman mati janganlah. Anak, kasihan anak, kalau bisa dibantulah cepat keluar. Kasus ini kini sangat dirasakan dampaknya oleh pihak keluarga. Istri ED, Marlina, harus berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan 4 anaknya, mulai dari membuat sapu lidi dari daun kelapa hingga menjadi buruh cabut benih di sawah warga kampung. Jadi itu usahakanlah semampu awak lah. Untuk berusaha tiap hari ya, untuk anak sekolah, berjuang untuk anak. Kalau dikatakan hati rapuh sekarang, Bang. Rapuh, Bang. Nggak sanggup sebenarnya, kalau badan nggak sanggup. Kalau untuk usaha nggak sanggup, Bang. Tapi demi anak-anak itu yang kecil tuh memberikan kekuatan. Itulah bertahan hidup. Hingga kini, penyidik masih mendalami rangkaian peristiwa termasuk motif dan kondisi psikologis ED saat kejadian. Polisi juga menegaskan komitmennya menyelesaikan 2 perkara yang saling berkaitan, yakni penusukan terhadap F dan pencabulan terhadap NB. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar, Endi Oktaria, Metro TV. Merespon kasus ini, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menolak hukuman mati kepada ED yang membunuh pelaku asusila terhadap anaknya. Habibur Rahman merujuk pada pasal 54 KUHP tentang penjatuhan hukuman yang harus mempertimbangkan motif, tujuan pidana, dan sikap batin pelaku tindak pidana. Hukuman mati atau seumur hidup terhadap Pak ED dan Pak ED harus mendapatkan keadilan. Komisi 3 menyerukan perlakuan yang adil terhadap Pak ED, seorang ayah yang membunuh F, pelaku kekerasan seksual kepada anaknya di Pariaman, Sumatera Barat. Kami sangat berempati pada Pak ED. Walaupun perbuatan membunuh tidak dapat dibenarkan, tapi harus juga didalami situasi yang menyebabkan Pak ED melakukan pembunuhan, yaitu situasi yang terguncang mengetahui anaknya menjadi korban kekerasan seksual selama bertahun-tahun oleh F. Bahkan jika nanti terbukti Pak ED melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat, maka berdasarkan pasal 43 KUHP baru, terhadap Pak ED tidak dapat dikenakan pidana. Setidaknya terhadap Pak ED tidak dapat dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup, sebagaimana banyak digosipkan, dirumorkan. Karena berdasarkan pasal 54 KUHP, dalam penjatuhan hukuman harus dipertimbangkan motif dan tujuan pidana dan sikap batin pelaku tindak pidana
dalam hal ini Pak Ede memang melakukan pembunuhan karena sakit hatinya dan rasa cintanya kepada anak perempuannya. Jadi hukum itu harus ditegakkan dengan rasa keadilan. Komisi 3 DPR RI akan terus melakukan pengawalan dan memantau berjalannya pemeriksaan dalam perkara Pak Ede ini. Semoga Pemirsa, kasus kekerasan seksual di Pariaman yang dilaporkan ke Polres Pariaman pada 23 September 2025 lalu kini berbuntut panjang. Tim Satreskrim Polres Pariaman mengamankan ayah korban pencabulan yang diduga menjadi pelaku pembunuhan terhadap pelaku. Belakangan Komisi 3 DPR RI menolak tegas penerapan hukuman mati kepada Ede yang membunuh pelaku pemerkosa anak karena emosional. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami kuasa hukum Ede, Ibu Nuliana Rahayu, dan pakar hukum pidana Kang Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Bu Nuliana, selamat malam Kang Asep. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya akan ke Bu Nuliana terlebih dahulu. Bu Nuliana, apa yang membuat tersangka Ede ini melakukan pembunuhan tanpa menunggu proses hukum terhadap pelaku asusila kepada anaknya? Untuk kasus Pak Edi ini ada modus terhadap korban. Dalam artian ini ada motif sakit hati karena selama bertahun-tahun anaknya telah dicabuli. Itu sekitar dari anaknya 2 SMP sampai 2 SMA. Karena modus sakit hati akibat tindakan pencabulan yang dilakukan oleh korban seperti itu. Tapi kemudian pada saat itu kemudian laporan sudah masuk, tersangka kemudian tidak menunggu proses hukumnya? Tidak, Bu. Baik, apakah kemudian ada tanggapan dari tersangka ataupun dari kuasa hukum mengenai penerapan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati ini, Bu Nuliana? Kalau saya dari penasihat hukum tersangka ya, karena sekarang kan masih tersangka, belum terdakwa ya. Jadi harapan kami di sini ya, kalau dilihat dari posisinya Pak Edi di sini, ya kan, ada motif tidak rela, tidak sakit, tidak rela. Karena sakit hati anaknya diketahui selama bertahun-tahun telah dicabuli oleh korban ini gitu. Jadi kami berharap ya, mungkin siapapun lah ya di sini nggak akan tega atau tidak akan ikhlas ketika anaknya tahu telah dicabuli, apalagi yang mencabuli adalah pihak keluarganya sendiri di sini ya. Jadi kami berharap di sini adalah kemurahan hati oleh berbagai pihak dalam menyikapi kasus ini. Baik, Bu Nuliana, jadi sebelum kita... kami harapkan janganlah sampai diterapkan pasal yang terberatnya itu pembunuhan berencana di sini ya, hukuman mati. Baik, Bu Nuliana, sebelum kita melanjutkan diskusi, kita akan dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Kapolres Pariaman AKBP Andrianaldo Adem. Dan kasus pencabulan ini juga saya rilis langsung, saya sebagai Kapolres merilis kasus ini. Kemudian atas dilaporkan kasus pencabulan ini, kemudian diketahuilah bahwa yang dilaporkan tersebut bukanlah pelaku utama. Ternyata pelaku utamanya adalah yang juga ayah angkatnya yang ikut melapor juga. Sehingga ayah kandung setelah mengetahui timbullah emosi. Namun ini bukan emosi yang pada saat itu dilakukan perbuatan pembunuhan. Dan ini berbeda waktu. Pada saat diketahui itu sekitar siang menjelang sore, dan perbuatan pembunuhan dilakukan di malam hari yang sudah melakukan tahap-tahap kegiatan lainnya secara pribadi. Kemudian untuk pasal yang kita terapkan terhadap kasus pembunuhan, karena LP ini berdiri di tahun 2025,
di tahun 2025 di bulan September itu masih berlaku KUHP yang lama, sehingga kita memakai pasal 340 yang sesuai, karena ranah polisi yaitu ranah penyidikan, hanya memproses, melengkapi proses, sehingga pasal yang sesuai itu pasal 340 itu pembunuhan biasa yang dilakukan berencana atau pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman yang menurut pasal tersebut yaitu hukuman penjara seumur hidup atau pidana mati. Sedangkan di tahun 2026 sudah berlaku 1 Januari 2026 yaitu KUH pidana yang baru, yaitu tahun 2023. Nah, sehingga tetap sesuai dengan petunjuk baik dari Mabes, dari Bareskrim, untuk LP di tahun 2025 itu masih memakai KUHP yang lama. Ya, kita akan lanjutkan kembali diskusi. Saya akan ke Kang Asep. Kang Asep, tadi kita sudah mendengarkan pernyataan dari kuasa hukum tersangka mengenai motif tersangka melakukan pembunuhan. Tadi juga kita sudah menyimak pernyataan dari pihak kepolisian menerapkan pasal 340 berdasarkan KUHP lama karena laporan polisi yang masuk adalah di tahun 2025. Untuk perkara ini sebetulnya seperti apa, Kang Asep, menurut Anda? Ya, perbuatan tindak pidana pembunuhan adalah perbuatan melawan hukum, baik KUHP lama maupun KUHP baru. Dulu yang 338, 340 dan pasal baru juga sama. Jadi harus dihukum. Tapi ingat, di hukum pidana itu ada alasan pemaaf, ya, alasan pembenar, alasan penghapus, alasan peringan. Terus dipahami. Nah, ya, sebagai alasan pembenar, pemaaf, penghapus, peringan itu harus dibaca hati-hati. Mari kita belajar membaca dengan baik dan benar karena kita pernah sekolah di SD. Jelas di pasal di bab 3 yang dulu ya maupun di KUHP yang baru, tepatnya pasal 42 atau pasal 43 mengenal alasan pembenar, ya, alasan pemaaf, ya, bahkan alasan keterpaksaan, ya. Di situ jelas, ya, disebutkan, ya, itu jurisprudensi tetap, ya, yang lama. Pasalnya juga sekarang masih sama isinya, cuman itu alasan pemaafnya ada, alasan daya paksanya ada, yaitu keguncangan jiwa. Jadi kalau keguncangan jiwa orang melakukan perbuatan pidana bisa dimaafkan, bisa dibenarkan daya paksa, ya. Nah, alasannya, nah sekarang bayangkan kasusnya ya kalau kita ikutin di media. Kita punya saudara perempuan, kita punya anak perempuan, diperlakukan tidak senonoh, ya, atau cabul atau perbuatan kekerasan seksual atau apapun namanya, siapapun, ya, entah kakaknya apalagi ayahnya, pasti jiwanya terguncang, ya. Nah, jiwa terguncang tuh KUHP baru bagus di penjelasan pasal 42 43 itu menggunakan kalimat, ya, keadaan jiwanya, keadaan terguncang itu. Nah, itulah kalimat digunakan kalimat tidak dapat dipidana orang yang karena keguncangan jiwanya melakukan pidana. Tadi pembunuhan dilarang. Tapi kalau keguncangan jiwanya karena anaknya diperkosa, anaknya dicabuli, ada kekerasan seksual, itu kalimatnya di KUHP lama nggak baru jelas, tidak dapat dipidana. Bahkan kalau sampai nyampe ke pengadilan pasal 54 itu jelas harus, orang suka mengatakan mens rea itu kan, motif itu di huruf B dan C dengan jelas, tegas, tuntas. Apa lihat motifnya, tujuannya, kenapa melakukan? Ya, kalau dia melakukan dari karena keguncangan jiwa, ya tidak dapat dipidana. Itu jelas, tegas, tuntas. Jadi kalau ada pihak-pihak lain mengatakan inilah pembunuhan berencana, saya tidak tahu. Nanti kita lihat aja di pengadilan. Saya berharap hakimnya membaca dengan jelas pasal 42, 43 KUHP yang baru dan pasal 54. Jadi pasal 54 mengatakan hakim mempertimbangkan tadi, ya, motif, tujuan, kenapa dilakukan. Kemudian tadi ada alasan pemaaf, alasan benar, daya paksa. Alasan pemaaf yang paling gampang, ya, itu sudah dilakukan. Artinya betul, berkas pembunuhan ini harus tidak dilanjutkan boleh, ke persidangan untuk membuktikan seperti apa duduk perkara dari kasus ini, seperti itu, Kang Asep? Ya, ngapain kalau saya ngapain ke persidangan gitu kan, tapi untuk biar nanti masyarakat paham, mungkin ketahuan di persidangan, bukti-bukti persidangan ternyata si tersangka ini melakukan tadi karena keguncangan yang memaksa dia melakukan perbuatan itu. Karena nanti dibuktikan di persidangan oleh psikolog, ada keterangan ahli bahwa beliau melakukan itu karena harga dirinya, anaknya diperlakukan tidak selayaknya sebagai manusia, sebagai wanita,
fakta kekerasan seksual apapun bentuknya, apalagi kalau terjadi perkosaan dan sebagainya, wajar orang melakukan itu. Malah dan hukum Islam dibunuh. Oke, ini status berkas perkaranya sendiri masih P19 seperti itu Kang Asep. Artinya seharusnya seperti apa langkah yang dilakukan oleh kepolisian jika kita menginginkan adanya bentuk keadilan dalam penegakan hukum? Ya, kalau saja di jaksanya saya kembalikan berkas itu, kan berkas tidak bisa dilanjutkan surat apa atau surat penghentian penyidikan, entah penuntutan atau berkas dikembalikan karena tidak memenuhi syarat pidana, karena jelas di KUHP baru itu tidak dapat kalimat jelas tidak dapat dipidana, silakan baca. Ya, karena keguncangan jiwa itu, nah itu yang dulu multitafsir, tapi di KUHP baru di penjelasannya jelas, tegas, tuntas. Kalau guncangan jiwa, contoh yang paling gampang tadi, ketika anaknya diperkosa, anaknya dibunuh, anaknya dianiaya, wajar bapaknya bisa melakukan perbuatan. Jiwanya kan tekanan dari jalan yang gini di bahasa KUHP itu, orang tidak mungkin melakukan itu. Tapi ketika diperlakukan tuh harga dirinya, maka di hukum adat dikenal harga diri itu bisa mati kan. Nah inilah di KUHP. Kan KUHP itu mengenal harus perbuatan melawan hukum sesuai dengan peraturan hukum adat yang berlaku. Nah, di hukum adat kita mengenal, bahkan hukum agama dikenal. Ketika harga dirinya berhak dia melakukan, ya. Nah, kalimatnya pembelaan, tapi dia bisa melakukan perbuatan, bisa dimaklumi perbuatan itu. Itulah kata pemaaf atau daya paksa atau pembenar. Silakan pilih nanti hakim menggunakan pasal mana itu. Oke, saya akan kembali ke Bu Nuliana. Bu Nuliana, apabila kita tadi mencermati pernyataan dari Kapolres, ada berbicara ataupun menjelaskan mengenai rentang waktu antara siang hingga sore hari, kemudian aksi dilakukan pada malam hari, ini terkait emosi. Apakah memang berdasarkan emosi atau seperti apa? Apakah ada memang kecenderungan rencana untuk melakukan aksi itu? Ya, kami cuma bisa memberikan informasi bahwasanya di sini memang Pak Edi ini ya setelah mendengar berita dari anaknya atau informasi dari anaknya bahwasanya pamannya ini melakukan pencabulan ini semenjak 2 SMP sampai dia 2 SMA inilah yang beruntun yang menyebabkan Pak Edi ini melakukan pembunuhan. Itu intinya. Saya tidak bisa lebih lanjut menjelaskan apakah ini karena berencana atau segala macamnya. Nanti bisa diikuti di persidangan aja kalau masalah itu. Tapi intinya ini terjadi setelah Pak Edi sendiri mengetahui bahwasanya anaknya telah dicabuli oleh pamannya sendiri. Oke, baik. Kembali ke Kang Asep, melihat sebetulnya ada 2 perkara yang saling berkaitan. Ini seharusnya kepolisian menyelesaikan 2 perkara yang saling berkaitan. Ini seperti apa antara kemudian pembunuhan terhadap pelaku pencabulan anak tersangka dan kasus pencabulan terhadap anak tersangka itu sendiri? Ya, yang pertama tadi saya katakan karena KUHP sudah jelas tegas ya bahwa itu ada tekanan kejiwaan dari luar itu ya. Itu syarat utamanya ya. Jadi anaknya diperlakukan itu tekanan dari luar dari diri sendiri, nanti ahli yang nerangkan kasih tahulah ke pihak itu ya, pelapornya ya. Daripada dilanjutkan juga nanti saya sekali kalau hakimnya saya pasti saya lepaskan. Perbuatan ada tapi ada alasan pemaaf ya. Jadi tidak bisa dihukum karena kalimat tidak dapat dipidana. Nah, kembali kepada kepolisian, saya pikir justru kalau ini dilanjutkan ya, ini efeknya hukum itu kan keadilan, kepastian jelas, aturan pasal mengatur, keadilan, adil dong kalau sebenarnya keluarga bisa melakukan itu, tapi kemanfaatan supaya nanti ada manfaat bagi siapapun. Karena orang-orang melakukan perbuatan pidana dan orang di keluarganya, entah dalam kasus ini ayahnya melakukan, ya wajar dia bisa marah karena tekanan jiwa, ya bahasanya tekanan jiwa ya, sekali tekanan jiwa yang luar biasa, ya. Dia melakukan perbuatan itu, maka hukum memaklumi. Ini ajas manfaat. Ini banyak kejadian kan, perampokan, kemudian dikejar kemarin kejadian-kejadian. Jangan sampai orang melakukan pembelaan, ya, daya paksa, kejar. Jangan sampai jadi korban malah jadi tersangka gitu. Ini ajas kemanfaatan. Jadi jangan sampai membenarkan. Ya. Baik, kita tunggu saja ya bagaimana kemudian langkah terbaru dari pihak kepolisian dalam menangani perkara ini. Terima kasih Kang Asep dan juga Ibu Nuliana telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.